Halo semua, kembali lagi di channel gua. Di video kali ini kita nggak bahas sejarah dulu ya. Kita bahas yang ringan-ringan dulu aja, seperti berita terbaru di tanah air yang sebenarnya nggak baru-baru amat, yaitu generasi ke-7 dari Toyota Kijang Innova Zenix yang dirilis 2 minggu yang lalu. Dan dari Amerika sana ada Ford yang mengumumkan generasi ke-7 juga dari Ford Mustang yang akan dirilis di tahun 2024. Dan yang paling mantapnya nih, Ford itu masih mempertahankan mesin V8-nya untuk generasi Mustang. Wah, mantap nggak tuh? Di saat yang lain berlomba-lomba bikin e-muscle, Ford tuh masih tetap kembali ke akarnya. Jadi nggak usah panjang lebar, langsung aja kita masuk ke topik yang pertama. Senin 21 November 2022, Toyota Astra Motor memperkenalkan generasi ke-7 dari Toyota Kijang Innova Zenix dengan kode sasis AG10. Gila, panjang bener ya namanya si Zenix ini. Kijang yang pada awalnya merupakan mobil bak buat dagang, sekarang itu sudah berubah menjadi mobil penumpang yang mewah dan nyaman. Innova Zenix ini memiliki 3 trim, yaitu tipe G, V, dan QTSS sebagai tipe tertingginya. Perbedaan ketiga tipe tadi sudah jelas ada di fitur-fiturnya yang disunat biar semua orang tuh bisa beli mobil ini sesuai dengan budgetnya masing-masing. Yang jadi sorotan di generasi Zenix ini udah pasti platform yang dipakainya. Yang sekarang Innova sudah memakai sasis TNGA tipe C, yaitu sasis khusus mobil-mobil MPV dan crossover terbaru dari Toyota. Yang berarti Kijang itu udah nggak pakai lagi sasis leather frame dan layout rear wheel drive yang disebut sama Toyota sebagai IMV, melainkan sasis monokok dengan layout front wheel drive dan transmisi CVT, mengikuti jejak Avanza dan Xenia terbaru. Selain platformnya yang berubah, jantung pacu dari Kijang ini juga ikut berubah. Sekarang Innova Zenix ini sudah tidak ada lagi varian mesin diesel dan transmisi manual. Tapi jangan bersedih dulu, bagi kalian para pecinta Innova diesel, Toyota itu masih memproduksi Innova diesel, tapi nih dalam bentuk yang reborn, bukan yang Zenix. Innova Zenix ini memiliki 2 mesin, yaitu mesin bensin yang sama seperti di Toyota Foxy yang terbaru dengan kode M20A FKS yang berkapasitas 2000 cc, dan ada juga mesin hybridnya yang berkode M20A FXS. Untuk yang mesin bensin dapat menghasilkan 173 tenaga kuda dengan torsi sebesar 187 Nm, dan yang hybrid dapat menghasilkan 185 tenaga kuda dari mesin bensinnya dan 112 tenaga kuda dari motor listriknya. Lalu torsi gabungan antara mesin bensin dan motor listriknya itu sebesar 209 Nm. Semua tipe mesin tadi dan tipe trimnya hanya tersedia transmisi CVT. Setelah kita membahas dalaman dari Innova Zenix, sekarang kita lihat ke desain eksteriornya. Di bagian depannya, Toyota masih mempertahankan bentuk lampu dan bentuk grill dari Innova Reborn. Yang sekarang grillnya itu diperbesar yang makin mirip sama Toyota RAV4 yang dijual di Amerika sana. Tapi sama netizen Indonesia, Innova Zenix ini dicap sebagai Veloz yang dibikin berotot. Ya nggak salah juga sih, Veloz pun juga terinspirasi dari desainnya mobil-mobil Toyota khusus pasar Amerika sana kan. Selama itu bagus, kenapa nggak ditiru? Ya nggak? Lanjut ke bagian sampingnya. Innova Zenix ini sekarang menggunakan desain over fender ala-ala SUV biar kelihatan gagah. Walaupun dia itu kan udah jadi monokok dan kelihatan lebih rendah dari generasi sebelumnya yang masih pakai leather frame. Di sisi samping ini yang bikin gua nggak sreg sama desainnya, yaitu digantinya model kaca baris ketiga, yaitu di pilar D-nya, yang dulunya itu jadi ciri khas banget dari Innova. Nah sekarang nih sama Toyota dibikin sama bentuknya kayak si Veloz. Dan sama velgnya nih, untuk yang tipe G itu kan dia pakai ring 16, jadinya itu kelihatan kekecilan sama desainnya yang lebar dan berotot ini, kayak nggak proporsional jadinya. Ya walaupun urusan velg kan bisa diganti ya kalau orang udah beli. Cuma kalau buat awal-awal kayak kurang enak dipandang aja nih mobil. Nah, sekarang kita pindah ke sisi yang paling kontroversial, yaitu sisi belakangnya. Banyak yang bilang bagian depan dari Zenix ini tuh udah bagus, udah gagah. Sampingnya juga gagah, tapi pas lihat belakangnya kayak kalem gitu. Ada yang bilang mirip ras digedein lah, karena lampunya itu yang mirip. Ada yang bilang mirip Land Cruiser 300 lah. Macam-macam deh pokoknya komentar para netizen. Ya, namanya juga desain kan, itu selera masing-masing. Apa yang mau diperdebatin ya nggak? Setelah kita bahas eksteriornya, sekarang kita bahas di bagian interiornya. Seperti rumor yang sebelumnya beredar bahwa Innova yang baru itu bakalan ada panoramic sunroof. Dan ternyata rumor itu benar. Khusus untuk tipe V dan Q sudah tersedia sunroof, sedangkan tipe terbawah yaitu tipe G masih belum dapat.
Lalu khusus untuk tipe teratas yaitu tipe Q sudah tersedia fitur keselamatan TSS yang dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control. Dan di kursi baris keduanya itu juga udah ada Captain Seat yang menambah lagi rasa kemewahan di Nova Zenix ini. Untuk sarana hiburannya, Toyota sudah memberikan head unit depan yang berukuran 10 inci serta dua monitor yang diletakkan di kursi tengah yang berukuran 10 inci yang sudah terhubung dengan aplikasi YouTube sama Netflix yang bikin penumpangnya makin dimanja sama si Kijang ini. Oke, sekarang kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu Ford Mustang generasi ke-7 dengan kode sasis S650 diperkenalkan pada tanggal 14 September kemarin di Detroit Auto Show yang memberi kabar baik bagi para pecinta muscle car karena Mustang yang baru ini masih mempertahankan mesin V8 dan transmisi manualnya di saat pabrikan yang lain itu udah masuk ke eranya mobil listrik. Ford akan menjual Mustang ke dalam 3 varian, yaitu mode standar EcoBoost 4 silinder turbo dengan kapasitas 2300 cc yang hanya tersedia dengan transmisi Matic 10 speed. Lalu ada Mustang GT yang menggunakan mesin V8 5000 cc yang tersedia pilihan transmisi manual 6 speed dan Matic 10 speed. Lalu model terakhir yaitu Mustang Dark Horse, model performa dan tertinggi untuk generasi Mustang kedepannya yang menggunakan spek dari si Mustang GT ini tapi lebih bertenaga lagi. Untuk detail mesinnya, Ford itu masih belum memberikan foto atau video resmi untuk publik yang masih menjadi rahasia sampai mobil ini resmi diproduksi mulai tahun depan. Katanya, generasi S650 ini akan tersedia ke dalam 3 bentuk bodi, yaitu coupe 2 pintu, convertible, dan hardtop, seperti bentuk Mustang dari generasi sebelumnya. Oke, sekarang kita bahas desainnya. Untuk eksteriornya, bagian depannya ini sekilas masih mirip seperti yang S550 ya. Yang dimana kalau S550 itu bentuknya kan banyak lekukan dan agak membulat. Nah, kalau yang S650 ini lekukan tadi itu dihilangkan yang diganti dengan garis-garis tajam. Jadi agak ngotak nih si Mustang yang baru. Lalu Ford juga masih memberikan sedikit perbedaan desain untuk model EcoBoost sama yang Mustang GT, biar konsumen itu nggak bingung. Oke, setelah kita bahas bagian luarnya, kita masuk ke bagian interiornya. Interior dari Mustang ini sekarang makin minimalis dan canggih dengan layar head unit 12 inci yang terhubung dengan speedometernya yang posisinya itu agak miring ke arah kursi pengemudi. Jadinya ini driver oriented banget. Jadi unik banget deh si Mustang ini. Dan ada satu lagi nih yang masih dipertahankan sama Ford sampai sekarang, yaitu model rem tangan tarik. Yang dimana pesaingnya itu udah pakai model yang pencet-pencetan tuh pakai tombol, tapi si Ford nih masih mempertahankan sensasi buat narik rem tangan. Mantap emang. Nah, sebelum gua tutup videonya, Mustang S60 ini memiliki beberapa Easter egg. Seperti di dalam customisasi speedometernya ini kan bisa diganti-ganti. Jadi ada salah satu tema di speedometernya itu yang ngambil bentuk dari speedometernya si Mustang Fox Body. Jadi buat pemilik Mustang sebelumnya nih yang pernah punya si Fox Body bakal ngerasa nostalgia kalau dia beli si Mustang S650 ini. Dan Easter egg yang terakhir ada di kaca belakangnya. Bisa kalian lihat di bawah kaca belakang ini terdapat siluet gambar-gambar generasi Mustang dari tahun 1965 sampai sekarang. Emang bener-bener deh si Ford ini mikirin banget konsumen. Karena Mustang S650 inilah jadi muscle car terbaru yang masih mempertahankan mesin V8 NA dengan transmisi manual. Karena emang si Mustang kan yang naikin namanya Ford. Dan rumornya tuh Ford gak bakal ngebuat varian hybrid dari si Mustang S650 ini karena masih fokus buat produksi Mustang bermesin V8. Ya kita lihat aja sih nanti ke depannya bagaimana. Cuma Ford aja lah yang tahu. Jadi gimana pendapat kalian mengenai generasi ke-7 dari kedua mobil tadi? Apakah kalian senang dengan ubahan Innova Zenix yang jadi monocoque dan front wheel drive? Dan apakah Mustang yang baru ini juga kayak kurang inovasi atau cuma berkedok nostalgia? Tulis komentarkan di bawah ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Jika ada informasi yang salah bisa kalian koreksi di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.